years later. Selamat pagi Mbak Rara. Sesuai dengan janji saya 2 jam yang lalu ya Mbak, saya datang lagi. Nah sekarang bagaimana keadaan Mbak Rara? Saya merasa lebih tenang, Sus. Baik, apakah ada hal lain yang ingin Mbak sampaikan setelah mengikuti beberapa latihan untuk mengelola rasa marahnya Mbak? Tidak ada ya Mbak. Baik, apakah Mbak Rara ini bersedia untuk meluangkan waktu untuk beribadah Mbak? Iya, Sus. Baik, setuju ya Mbak. Setuju. Apa yang Mbak Rara ketahui tentang hubungan beribadah dengan mengontrol marah? Ya, hubungan beribadah sama mengatur marah itu buat marah itu lebih mereda gitu kan, kita berserah diri ke Allah, jadi kayak ya menurunkan marah gitu. Baik, merasa jadi lebih tenang ya Mbak ya. Nah, apa yang Mbak Rara tahu tentang Mbak Rara sanggup untuk melakukan beribadah secara rutin? Sanggup ya Mbak. Nah, sebelumnya bagaimana dengan latihan yang dilakukan sebelumnya Mbak, pertemuan sebelumnya? Ya, saya melakukan apa sih? Saya melakukannya dengan rutin kok, Sus. Baik, Mbak Rara mengikuti prosedur ya, mau berlatih lagi mengontrol marahnya. Baik, mau nggak kalau Mbak Rara ini mengontrol marah dengan cara beribadah? Baik, Mbak Rara, kita akan latihan mengontrol marah dengan cara beribadah ya Mbak. Nah, untuk tempatnya sendiri kita gunakan tempat ini ya Mbak untuk berbincang-bincang. Kita gunakan ruang konseling ini. Dan untuk waktunya saya meminta sekitar 15 menit ya Mbak. Apakah Mbak Rara bersedia? Setia. Baik, jadi kita sekarang akan berlatih mengontrol marah dengan cara beribadah ya Mbak. Yes, Sus. Nah, kalau marah sudah dapat dikontrol dengan verbal, dengan tarik nafas, maka dapat ditambah dengan berdoa agar kita bisa diberi kesembuhan ya Mbak. Yes, Sus. Nah, beribadah ini kan dapat lebih mengontrol marah lagi. Nah, tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu untuk membantu mengontrol marah Mbak Rara sesuai dengan keyakinan Mbak Rara. Yes, Sus. Nah, harapannya sendiri yaitu setelah beribadah, pikiran dan perasaan Mbak Rara ini jadi lebih tenang lagi. Yes. Nah, sehingga emosinya itu dapat lebih dikontrol lagi gitu ya Mbak. Yes, Sus. Nah, sebelumnya mari kita siapkan dulu ya Mbak. Siapkan diri Mbak Rara, kemudian Mbak Rara harus bersikap tenang, harus membuat rasa nyaman dulu sebelum beribadah. Yes, Sus. Baik, caranya sendiri yaitu nanti Mbak coba ceritakan kegiatan beribadah yang biasanya Mbak Rara lakukan. Nah, yang biasanya Mbak Rara lakukan nih apa aja? Mau dicoba nggak Mbak? Boleh. Baik, Mbak Rara bisa ceritakan ke saya kegiatan beribadah Mbak Rara ini yang biasa dilakukan apa aja? Biasanya kayak saya ibadah sholat sunnah dulu, terus nanti sholat wajib, habis Ya. itu nanti habis sholat wajib langsung berdoa. Baik, sudah lengkap ya Mbak, malah lebih banyak nih. Ya. Nah, kalau Mbak Rara nih sedang marah, coba deh Mbak Rara tuh langsung duduk, terus tarik nafas dalam seperti yang sudah saya ajarkan kemarin. Jika tidak reda juga, Mbak Rara bisa merebahkan badan Mbak Rara agar lebih rileks lagi. Nah, kalau tidak bisa juga, Mbak Rara bisa mengambil wudhu dan sholat ya Mbak. Ya. Baik, Mbak Rara bisa lakukan sholat rutin untuk meredakan marahnya nih. Nah, Mbak Rara boleh nggak coba sebutin sholat 5 waktu itu apa aja? Sholat 5 waktu ada sholat subuh, sholat zuhur,
Asyar, Magrib, Isya. Nah, bagus sekali ya Mbak Rara. Mbak Rara sudah bisa menyebutkannya. Kira-kira Mbak Rara mau ini kan jam 11:30 nih Mbak Rara. Nah, Mbak Rara mau coba lakukan sholat zuhur dulu atau tidak? Iya boleh. Baik, bagaimana perasaan Mbak Rara setelah kita melakukan berbincang-bincang ini nih Mbak? Ya saya merasa lebih tenang gitu sus. Baik, Mbak Rara menjadi lebih tenang lagi ya Mbak Rara. Nah, Mbak Rara boleh sebutkan nggak dari awal pertemuan sesi kita nih sampai sekarang beberapa cara yang Mbak Rara tahu untuk mengontrol marah? Ya, yang pertama itu ada teknik nafas dalam atau saluran fisik. Ya. Terus yang kedua itu ada verbal, secara Ya. verbal. Terus yang terakhir ini dengan cara beribadah. Baik, bagus sekali ya Mbak Rara. Nah, Mbak Rara sudah bisa menyebutkannya, sudah mau berlatih. Baik, Mbak Rara kan sudah menyebutkan nih dari awal, sudah bisa dan melakukannya. Kemudian juga Mbak Rara tadi ibadahnya sudah lengkap ya Mbak. Baik, sekarang kita bisa tambahkan nih sholat ke dalam jadwal harian Mbak Rara. Nah, jalankan sholatnya harus Mbak Rara bisa menjalankan sholat sesuai jadwalnya ya Mbak yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan berlatih minum obat dengan teratur ya Mbak. Yesus. Nah, baik, besok kita akan bertemu di sesi keempat ya Mbak, sesi terakhir, dan kita akan membicarakan tentang cara minum obat dan kepatuhan minum obat ya Mbak. Apakah Mbak Rara bersedia? Bersedia sus. Baik, kalau begitu besok jamnya mungkin saya akan datang jam 9 ya Mbak, dan untuk waktunya sendiri kemungkinan 15 menit. Terus juga tempatnya kita gunakan baik Mbak Rara, kita sudah di penghujung pertemuan ya Mbak. Nah, untuk besok itu kan sesi terakhir ya Mbak, sesi keempat. Besok kita akan membahas tentang minum obat dan kepatuhan minum obat ya Mbak. Apakah Mbak Rara bersedia? Iya. Untuk jamnya sendiri saya akan datang di pukul 9 ya Mbak. Dan untuk tempatnya kita akan menggunakan ruang konseling ini lagi ya Mbak Rara. Apakah Mbak Rara bersedia? Bersedia sus. Baik, kalau begitu saya pamit ya Mbak Rara. Mari Mbak Rara. Selamat siang Mbak. Siap.